Indonesia akan segera terkoneksi oleh koneksi ataupun sambungan internet yang prima gitu ya. Tentu saja ada beberapa program diantaranya adalah Desa Broadband Terpadu. Ini sekedar untuk masyarakat bisa mendapatkan bayangan. Nanti setiap desanya itu akan seperti apa sih Pak? Artinya akan ada komputer-komputer kah? Dan kemudian kalaupun misalnya ada berapa unit yang disediakan dan lain sebagainya? Iya. Jadi Desa Broadband Terpadu ini konsepnya sudah mengalami suatu evolusi ya. Pada tahap awal yang sudah kita bangun di 50 desa sekarang, itu adalah konsep yang bersifat menyiapkan akses untuk komunal. Jadi akses yang akan digunakan untuk bersama-sama di masyarakat di desa. Ini kita menyiapkan tergantung luas desanya atau jumlah penduduknya, ada 5-10 komputer yang akan disiapkan di sana, lengkap dengan video TV layar lebarnya gitu. Karena kami mengencourage agar ada edukasi masyarakat ya di tempat situ juga ngumpul untuk belajar komputer dan sebagainya. Tapi ke depan kita akan mengenhance konsep Desa Broadband Terpadu ini tidak lagi hanya akses komunal tapi lebih private. Jadi sifatnya mungkin akan berbentuk tablet atau smartphone gitu yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara private. Dan ini tapi untuk tahap awal ini masih komunal. Ya, tahap awal ini kemarin komunal, dan kita sekarang sedang mendesain konsep baru yang lebih ke arah private tadi, personal. Dan kita juga di tahap awal juga rencananya tablet atau smartphone ini akan di lock dengan aplikasi yang hanya untuk digunakan kepentingan Desa Broadband Terpadu ini. Karena kami mengharapkan ini sukses dengan program ini, tidak digunakan untuk sarana tadi untuk yang lain-lain dulu gitu ya. Betul. Jadi kalau memang pertanian, nelayan ini memang aplikasinya hanya untuk itu saja gitu. Dan kita akan berikan rencananya nanti ada pulsa gratis dan sebagainya. Tentu bekerja sama dengan operator gitu untuk sehingga dimanfaatkan langsung untuk meningkatkan produktivitas, menuju akses pasar dan mendapatkan harga jual yang terbaik tadi gitu. Pak Ismail, jika 2015 ada 50 prototipe, 2016 target 500, ini target untuk seluruh desa bisa ada desa broadband ini bagaimana Pak? Ini luar biasa, luar biasa karena desa kita itu besar sekali, jumlahnya itu 70.000 desa. Tapi kalau dikerucutkan lagi sebenarnya berdasarkan keputusan Presiden itu hanya 121 kabupaten yang tergolong dari kabupaten atau daerah kabupaten yang tertinggal, 3T itu 120. Nah tentu ini akan kita ambil lagi yang prioritas gitu dari masing-masing kabupaten. Dan kami juga tidak membayangkan ini program hanya dilaksanakan oleh Kominfo. Kami akan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Kementerian Diknas, Dikbud juga gitu untuk sekolah-sekolah. Jadi kita mengencourage ini agar terjadi sinergi dengan beberapa kementerian, sehingga budget yang tersedia di masing-masing kementerian itu mungkin bisa disinergikan sehingga jumlahnya bisa cukup signifikan. Kalau hanya menunggu Kominfo aja tentu tidak akan bisa sebanyak terlalu banyak gitu. Tapi lintas kementerian nampaknya jadi tantangan lagi nih. Oke, kita ke Pak Anang. Pak Anang, kita ketahui kecepatan internet di Indonesia di setiap daerah kan tidak sama seperti itu. Kalau kita lihat di Jakarta mungkin sudah sampai sekitar 6 Mbps seperti itu ya Pak ya. Di Papua, Maluku ini ada sekitar 200 hingga 300 kbps. Apakah dengan kehadiran Palaparing nantinya ini kecepatan internet di setiap daerah akan sama merata seperti itu? Ya ini sering diangkat oleh Pak Menteri juga ya, bahwa ada kondisi yang tidak fair saat ini, di mana Jawa tuh, Jakarta sebagai contohnya itu kita bisa menikmati rata-rata ya sampai 7 Mbps. Ya itu kalau di ASEAN kita 2 terbaik lah setelah Singapura. Nah namun demikian buat teman-teman kita atau kawan-kawan kita ya, saudara kita di Papua itu benar ya 200 atau 300 kbps ya. Mungkin 20 atau sampai 25 kali lebih lambat dibanding kita. Dan tidak fairnya adalah kondisi ini adalah mereka harus membayar 1,6 kali lebih mahal dengan kecepatan yang jauh lebih rendah. Nah, lagi-lagi ini jauh dari keadilan. Jauh dari keadilan. Nah, jadi sebenarnya konsep Palaparingnya adalah konsep pemerataan. Ya, harapannya kalau toh terjadi perbedaan pembiayaan atau perbedaan tarif itu tidak sejauh demikian. Tapi dari sisi kecepatan saya kira dengan jaringan satelit hampir sama bisa. Jadi apa yang di Jawa bisa dirasakan di semua lokasi di Indonesia. Oke. Pak Isya nih tanggapannya.
Bahwa ini memang untuk pemerataan tadi ya. Betul. Untuk Jadi unsur keadilan. ketika semua sudah siap, jaringan sudah bagus, kemudian desa-desa sudah terjangkau semua, maka apa yang harus dilakukan ke depan? Bagaimana teknologi informasi bisa dijadikan sebagai memberdayakan masyarakat? Maka kemudian Kominfo lagi mencetuskan sebuah program namanya Startup 1000 Entrepreneurship ya pada 2019. Jadi bagaimana mereka itu menjadi pengusaha-pengusaha startup ya dengan menggunakan teknologi informasi. Jadi bukan konsumtif yang seperti yang terjadi sekarang. Bayangkan sekarang ya ada 320 juta handphone yang beredar. Ada 93 juta yang terhubung dengan internet. Ada 54% anak muda yang menggunakan, tapi semuanya konsumtif. Setiap bulan membeli pulsa tapi tidak termanfaatkan dengan baik. Itu dikonsumsi untuk chatting dan sebagainya. Nah, ke depan jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kalau di desa broadband tadi sudah dikatakan itu di lock, itu sebuah cara. Tapi kan tidak mungkin juga di lock terus kan. Jadi hal yang kita inginkan adalah bagaimana supaya kerjasama dengan Dignas, ya, kerjasama dengan pemerintah daerah supaya menggunakan IT itu dengan efisien, ya, produktif, tidak konsumtif. Ya, kita harapkan seperti itu ya. Ketika infrastruktur sudah siap, ini aplikasi juga sudah memadai dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ini nanti kembali ke masyarakat itu sendiri ya. Bagaimana bisa ini dijadikan modal untuk produktif seperti itu ya. Baik, Bapak, terima kasih sudah hadir di Landstalk, sudah membahas terkait dengan Palaparing ini. Semoga lancar dengan target-targetnya. Dari desa broadband dan juga Palaparing seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, baik. Ya, pemirsa, demikianlah dialog Landstalk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa.